Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi berbasis desktop yang itu merupakan tugas dari project desktop mata kuliah dari program studi D4 TRPL Politeknik Negeri Padang, yang mana project tersebut merupakan project yang digunakan untuk aplikasi berbasis desktop yang tujuannya untuk proses transaksi dan penjualan. Nah, di sini kami memutuskan untuk mengangkat tema aplikasi untuk servis komputer. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu bisa di-download di GitHub, dan itu ini linknya. Dan untuk mendownload aplikasi, silahkan klik saja yang ini dan download. Setelah itu diinstal untuk pengoperasiannya. Nanti link untuk aplikasi disertakan di deskripsi. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita terlebih dahulu membutuhkan aplikasi yang berguna untuk tempat database, dan di sini saya menggunakan MySQL, dan untuk pengoperasiannya menggunakan SAM Control Panel yang terlebih dahulu diaktifkan MySQL-nya agar database-nya bisa hidup. Nah, di sini karena penggunaan aplikasi pertama, dicek dulu database-nya apakah sudah ada atau tidak. Nah, di sini belum ada database serifnya. Jadi, untuk nantinya, waktu aplikasi di launching, itu akan mengecek database sudah ada atau tidak. Nah, langsung saja ke aplikasi serifnya. Nah, waktu loading akan muncul checking database serif exists. Nah, di sini aplikasi akan mengecek apakah database sudah ada atau belum, dan langsung muncul alert yaitu failed to find database. Nah, di sini aplikasi tidak menemukan database-nya. Nah, di sini kita klik tidak saja. Dan proses instalasi di sini kita akan menambahkan database-nya. Oke. Nah, akan muncul menu di sini, menu serif, nama toko, alamat toko, dan user admin. Kita isi satu-satu. Nah, untuk serif path ini digunakan untuk menyimpan data dari aplikasi. Waktu diklik, dia akan langsung muncul ke direktori komputer kita. Dan di sini terserah kita mau menyimpan di mana. Di sini saya akan menyimpan di data aplikasi dan serif files. Nah, di sini setelah itu kita akan menginputkan user admin. Admin di sini berfungsi sebagai root atau super administratornya dalam aplikasi tersebut.
Setelah itu kita klik konfirmasi. Nah, di sini akan muncul menu pertama setelah kita menambahkan admin, kita langsung masuk ke dalam menu untuk admin tanpa login. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Ada user, barang, kerusakan, laporan harian, bulanan, dan logout. Dan untuk bagian yang di sini itu sebagai info dari siapa yang menggunakan aplikasi tersebut. Dan di sini ada setting. Nah, di sini akan muncul nama toko dan alamat. Dan backup di sini digunakan untuk membackup data yang telah kita tempatkan di Serif Bestfed tadi. Nah, di sini saya akan menambahkan user baru sebagai admin. Nah, di sini ada pilihan kita mau menempatkan dia sebagai admin, karyawan aktif, atau karyawan tidak aktif. Masing-masing menu di sini ada fungsinya. Admin di sini sebagai yang sedang kita laksanakan di sini, yang bisa untuk menambahkan user, yang itu bisa berupa admin, karyawan, dan bisa menambahkan barang, dan bisa menambahkan kerusakan. Nah, kita akan menambahkan satu karyawan aktif, dan di sini ada juga foto user. Karena ini cuma demo, saya tidak menambahkan foto, add, dan muncul alert berhasil. Dan untuk karyawan yang kedua, nanti perbedaan karyawan aktif dan pasif dan tidak aktif akan muncul waktu kita login. Nah, di sini di add dan penambahan user berhasil. Ketika kita cari user, misalkan cari nama karyawan, cari, dan di sini ada muncul dua yang telah kita inputkan tadi. Back. Dan di sini juga ada menu untuk barang yang digunakan untuk kita menambahkan barang. Misalkan ada barang masuk ke dalam toko kita, misalkan barangnya wireless, deskripsi produk misalkan status ready stock 12 add, dan misalkan barang yang lainnya LCD
Nah, di sini misalkan dicari nama barang, kan LCD, tampil LCD yang kita tambahkan tadi. Di sini kita juga bisa mengupdate. Update di sini berguna misalkan stoknya bertambah atau harganya berubah, dan di sini kita tinggal cari namanya saja dan diupdate untuk value-nya atau nilainya. Baik. Dan di sini ada suatu menu kerusakan. Nah, kerusakan di sini berguna untuk menambahkan kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi pada suatu laptop atau komputer atau produk komputer lainnya. Contohnya untuk laptop yang sering terjadi blue screen. Deskripsi estimasi ini maksudnya estimasi max dan min. Estimasi minimal yaitu apabila kerusakannya tidak terlalu parah. Nah, kita menetapkan estimasi biaya minimal untuk jasa servis. Dan estimasi maksimal di sini apabila kerusakannya parah dan membutuhkan tenaga ekstra untuk memperbaikinya. Kita tambahkan satu lagi. Dan berhasil ditambahkan. Nah, di sini terdapat dua menu, yaitu laporan harian, yaitu untuk pencatatan laporan per hari transaksi, dan laporan bulanan. Di sini coba kita klik laporan harian. Oke, laporan harian tidak ada karena proses transaksi kita belum ada, begitupun juga dengan laporan bulanan. Nah, untuk proses transaksi itu biasa dilakukan oleh karyawan. Kita logout dulu, yes, dan kita masuk sebagai karyawan. Nah, di sini terdapat dua menu, yaitu pembayaran dan transaksi. Nah, di sini untuk transaksi kita bisa langsung saja dan kita inputkan dulu pelanggannya, karena tidak menutup kemungkinan kalau pelanggan yang sama atau orang yang sama untuk datang ke toko yang sama juga. Nah, itu untuk menambahkan pelanggan. Apabila pelanggan yang sudah ditambahkan datang kembali, kita tidak perlu menambahkan ulang. Cukup cari di pelanggan ini. Cari namanya
Yanto, cari, dan ada. Nah, di sini langsung kita klik next untuk transaksi. Nah, di sini akan muncul masukkan merek laptop. Masukkan merek laptop dan label laptop dari pelanggan. Sistem akan mengecek otomatis. Nah, merek laptopnya misalkan Lenovo. Dan untuk ID pelanggan Yanto. ID-nya itu akan langsung auto di-create dalam database. Oke. Nah, di sini nama pelanggannya Yanto, merek labelnya Lenovo. Lenovo di sini merek laptop. P001 itu ID pelanggan, dan 1 di sini dia servis untuk pertama kalinya. Misalkan kerusakannya pada layar screen tiba-tiba menjadi biru, dan apabila ada komponen yang ingin diganti, kita bisa centang komponen yang adakah komponen yang diganti ini. Dan apabila tidak ada, tidak kita centang. Sekarang kita centang LCD Lenovo misalkan yang diganti. Tambahkan kerusakan. Nah, di sini misalkan kerusakan kita nggak cuma 1, itu bisa kita tambahkan kerusakan lainnya. Misalkan keyboard. Nah, di sini akan muncul data dari transaksi kita, yaitu kerusakannya blue screen dan komponen yang digantinya itu LCD Lenovo 1 unit. Dan di sini setelah ditotalkan, estimasi biaya minimalnya 550.000 dan estimasi biaya maksimalnya 700.000. Dan untuk tertanggal hari ini tanggal 9 bulan Juni 2020, dan untuk batas harinya ditetapkan yaitu 20 hari. Dan cetak struk di sini struk belanja kita. Yes. Dan ini ada namanya struk pelanggan Yanto F001. F001 di sini bertindak sebagai nomor faktur yang berguna untuk kode untuk pembayaran. Kita simpan saja di data aplikasi. Save. Nah, dan untuk pembayaran langsung kita masukkan saja nomor fakturnya F001 dan kita cari. Nah, langsung keluar atas nama Yanto. Nah, di sini ada pilihan apakah pembayaran DP, apakah pembayaran tunai. Nah, di sini kita bisa menetapkan apakah kita akan membayar di awal atau nanti atau setelah barang kita selesai diservis atau diperbaiki. Nah, pembayaran DP kita centang, misalkan DP-nya 100.000. Tunai 100.000. Konfirmasi pembayaran. Oke. Nah, dan setelah itu transaksi akan selesai dan struk telah disimpan di dalam data aplikasi yang kita gunakan. Nah, untuk mengecek laporan harian transaksi yang telah kita lakukan, itu bisa dilakukan oleh admin. Dan kita logout dulu. Nah, di sini langsung kita cek laporan harian tertanggal hari ini. Oke. Dan di sini ada laporan harian 2020 bulan Juni tanggal 9.
kita simpan saja. Save. Dan untuk laporan bulanan, misalkan tahun 2020 bulan Juni. Oke. Langsung kita save di tempat tadi. Save. Nah, untuk mengecek laporan bulanan, laporan harian, stroke, itu bisa dicek di partisi path tadi. Langsung saja. Untuk stroke pelanggan terlebih dahulu, nah inilah bentuk stroke pelanggan yang akan diterima pelanggan. Nah di sini ada nama toko, jalan, faktur, F001, dan kerusakan. Apabila kerusakannya tidak cuma satu, akan di-list di dalam data tersebut, dan estimasi biayanya akan memperkirakan apakah biayanya sekian atau lebih, bergantung pada proses servis. Dan untuk laporan harian, nah untuk laporan harian berbeda formatnya. Nah di sini ada banyak pelanggan. Banyak pelanggan di sini karena cuman baru satu pelanggan yang bernama Yanto yang dilayani oleh karyawan magang. Karyawan magang di sini merupakan karyawan aktif yang kita tambahkan tadi, dan merek labelnya yaitu Lenovo P001, ID pelanggan dan servis pertama. Estimasi biayanya yaitu 550.000 sampai 700.000. Selanjutnya laporan bulanan. Nah, untuk laporan bulanan itu berdasarkan bulan dari aplikasi tersebut. Misalkan sekarang bulan Juni, dan aplikasi akan mengecek bulan Juni, dan terdapat satu pelanggan. Nah, total pemasukan ini dia berdasarkan apa yang sudah kita bayar atau apa yang sudah pelanggan bayar. Karena pelanggan baru membayar DP sebesar 100.000, nah di sana akan ada pemasukannya 100.000. Yang terjual pun barang baru cuma satu. Mungkin untuk demo aplikasi, oh ya, saya ingat satu hal lagi, yaitu apa yang terjadi bila yang login bukan merupakan karyawan aktif. Nah, di sini akan muncul alert, maaf, Anda terdaftar sebagai karyawan tidak aktif. Mohon hubungi admin untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini dalam perusahaan kan tidak menutup kemungkinan kita mengambil cuti atau libur sementara untuk kegiatan kita dari pertokoan misalkan. Nah, di sana admin bisa mengganti status dari karyawan tersebut. Dan apabila karyawan tersebut telah diganti menjadi tidak aktif, di sini karyawan tidak bisa sewenang-wenang untuk mengecek atau menambahkan transaksi toko yang tidak sewajarnya. Nah, untuk mengurangi terjadinya hal tersebut, perubahan status karyawan di sini berguna untuk menghindari hal-hal tersebut.
Nah, untuk demo aplikasi yang telah kami bikin, sekian dulu. Untuk itu, apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf sebagai pendemo aplikasi. Kami merupakan kelompok 5, kelas 2B, program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Negeri Padang. Yang ini merupakan tugas kelompok bagi kami, project desktop, yang insya Allah nantinya bisa digunakan untuk toko-toko teman-teman ataupun startup yang bergerak di bidang komputer, penjualan barang, ataupun servis. Nah, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.